Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta, program studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Yulianti. Nama saya Isneni Budidarjo. Nama saya Nurfita Syania. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan alat kami, yaitu lampu dimmer AC. Saya Nurfita Syania akan memaparkan komponen dan alat apa saja yang digunakan dalam alat ini. Yang pertama ada 1 unit potensiometer 500 k ohm, kemudian ada 1 unit kapasitor Mylar 0,1 mikrofarad, lalu ada 1 unit resistor 1,2 k ohm, lalu ada 2 unit resistor 100 ohm, kemudian ada 2 unit dioda Zener 1N4148, lalu ada 1 unit IC NE555, lalu ada 1 unit LED 5mm, kemudian ada 1 unit IC MOC 3021, lalu ada 1 unit triak BTA 16, lalu ada 2 unit blok terminal KF301, kemudian ada 1 unit bohlam 220 VAC 15 watt, lalu ada 1 unit fitting bohlam ukuran E14, kemudian ada kabel power 220 VAC, lalu ada 1 unit breadboard, kemudian ada kabel jumper male to male, dan yang terakhir ada baterai 9 volt. Jadi rangkaian ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu ada IC NE55, kemudian ada IC MOC 3021, dan ada triak BTA 16. Untuk IC NE555, IC ini berperan sebagai penghasil PWM, di mana frekuensinya kami atur sebesar 72 Hz, dan nilai tersebut didapatkan dari kapasitor 100 nanofarad yang dihubungkan ke kaki threshold IC NE55 dan potensiometer 500 kΩ. Kemudian ada IC MOC 3021. IC ini berperan sebagai isolasi dan proteksi, sebagai penghubung antar IC NE55 dan triak BTA 16, di mana PWM dari IC NE555 masuk ke sisi input IC MOC 3021 dan triak BTA 16 masuk ke sisi output IC MOC 3021. Dan yang terakhir ada triak BTA 16 yang berperan sebagai komponen switching, di mana saat kaki gate-nya menerima tegangan yang cukup sekitar 1-2 volt, maka kaki MT1 dan MT2 akan mengalirkan tegangan dan arus. Saya, Dini Yulianti, akan menjelaskan tentang skematik rangkaian lampu dimmer AC. Berikut ini merupakan skematik rangkaian untuk lampu dimmer AC. Komponen yang tadi sudah disebutkan dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk rangkaian yang ditampilkan pada layar. Pada skematik ini terdapat 2 buah terminal yang nantinya akan dihubungkan sebagai sumber tegangan AC 220 volt dan output yang dihubungkan ke lampu bohlam. Baik, saya Isneni Budidarjo akan menjelaskan mengenai pengoperasian alat. Jadi saat IC NE55-nya disuplai tegangan inputnya sebesar 9 volt dari baterai, maka IC NE55-nya akan mengeluarkan bentuk sinyal pulsa berupa PWM atau pulse width modulation, yang mana frekuensinya ini udah diatur sedemikian rupa dengan nilai 72 Hz. Lalu PWM ini akan keluar melalui kaki output IC NE55, yaitu kaki 3, menuju ke kaki 1 atau kaki anode IC MOC 3021. Kaki output dari IC NE55 ini berperan penting karena besaran PWM dan duty cycle-nya kan ditentui melalui kaki output IC NE55-nya yang dihubungkan ke kaki anode IC MOC 3021. Nah, IC MOC 3021 berperan sebagai isolasi dan proteksi karena kaki 4 dan kaki 6 IC MOC 301 digunakan sebagai main terminal 1 dan main terminal 2, yang di dalamnya ini terdapat optotriak. Terus kaki 4 IC MOC 3021 ini disambungkan ke kaki gate triak BTA 16, di mana saat kaki gate triak BTA 16 ini menerima cukup tegangan sebagai trigger, kaki MT1 dan MT2-nya pada triak BTA 16 ini akan mengalirkan tegangan dari listrik 220 VAC.
dan besar nilai lebar pulsanya ini bisa dimodulasi yang ditentukan oleh pengaturan pada potensiometer. Jadi untuk pengoperasian alatnya cukup menggunakan potensiometer aja. Ini di titik paling tinggi potensiometernya. Untuk keluaran dari terminal bloknya ini waktu itu kami ukur sekitar di nilai maksimum sumbernya ya 220 VAC. Saat titik paling rendah di potensiometernya, keluaran di terminal blok ini yang ke lampu itu kami ukur 0, sekian VAC. Jadi lampunya benar-benar mati. Dan sekian dari pengoperasian cara alat AC dimmer ini, dan ini juga bisa digunakan buat berbagai komponen AC lain seperti motor listrik AC kayak gerinda dan motor di kipas angin. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.